Warna raja-raja ungu kebiru-biruan. Cari di Alkitab selidiki saudara. Lalu untuk khotbah sekarang. Sampai ini selesai sampai sini. Untuk khotbah, gunakan gambar-gambar yang ada di LCD. Saya mohon maaf untuk seminar yang di Temanggung ini saya belum sempat cari gambar-gambar di screen LCD saya, jadi semuanya cuma tulisan. Karena apa saudara? Saya itu kan baru belajar PowerPoint, kita harus menambah kapasitas. Terus terang saya baru belajar ya saudara, orang yang rendah hati yang menambahkan kapasitas. Lah, karena saya baru belajar, waktu seminar di Magelang tulisannya kekecilan saudara, jadi saya harus mengubah semua PowerPoint saya rubah tulisannya biar bisa dibaca, agak saya besar-besarkan. Akhirnya saya nggak sempat cari gambar-gambar. Sebenarnya setiap PowerPoint itu ada gambarnya. Seperti tadi, iblis mengaum-ngaum, saya kasih gambar singa. Ingat nggak ya gambarnya? Ingat, karena ada gambarnya langsung ingat. Hipnotis singa, gambar singa. Nah, gunakan LCD, ambil gambar di internet, pakai alat scanning dan lain-lain. Hamba Tuhan, jangan gaptek. Loh, itu berlaku untuk saya itu agak gaptek saja. Sampai Tuhan itu bicara sama saya gini, kalau kamu mau tak pakai lebih lanjut, kamu tidak boleh gaptek. Duh ya, akhirnya saya belajar internet, saya belajar yang namanya ini, saya masih belajar saudara. Sampai kemarin ngirim email nggak masuk-masuk yang sisanya. Aduh, nggak boleh gaptek. Bukan hanya anak-anak yang membutuhkan gambar atau peraga atau imajiner. Kalau saya katakan anak-anak itu gelombangnya dia belum mengenal gelombang kereta, betul. Anak-anak suka bahasa gambar, tapi tidak berarti orang tua tidak punya batang otak, ya kan? Orang tua tetap punya batang otak, dia tetap butuh bahasa gambar, bahasa imajinasi. Nah, kalau Anda tidak bisa komputer, tidak tahu bagaimana caranya LCD dan seterusnya, libatkan anak-anak muda di gereja Anda. Bapak pendeta mau khotbah, tolong dong bikinkan PowerPoint-nya. Hai Pak pendeta, mana naskahnya? Dibikinkan sama anak-anak muda, mereka senang kalau kasih tugas kayak gitu. Wah, nanti mereka berlomba-lomba, minggu depan saya ya Pak, pembalap minggu depan saya ya. Senang. Ya. Atau lebih bagus lagi Anda belajar. Ya, itu menambah kapasitas. Nah, ada seorang pendeta yang saya sangat kagum sama dia. Setiap dia khotbah, dia akan menggunakan klip atau potongan film di tengah-tengah khotbahnya. Misalnya di khotbah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Kan film Yesus itu banyak sekali saudara. Ada yang versi Matius, versi Markus, versi Lukas, versi apa ya. Itu diambil satu potong yang waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Di tengah-tengah khotbahnya ditayangkan paling cuma 15 detik kok. Cukup, terus dia khotbah lagi. Jemaat itu terekam sampai orang Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu penjelasannya gini-gini. Ada filmnya. Hamba-hamba Tuhan, tolonglah supaya jemaat Anda jenius. Nah, kalau perlu Anda siapkan drama singkat untuk pra-khotbah. Gelombang apa? Drama. Menjelang khotbah, Anda bikin skenario drama kecil. Suruh guru-guru sekaligus yang main. Baru ada khotbah. Khotbah itu jangan Shalom, mari kita buka Kejadian pasal 5 ayat 3. Langsung gelombang kamar. Drama di tengah khotbah tidak masalah. Model khotbah yang terbaik adalah model khotbah dramatisir. Karena itu lebih melekat di pikiran bawah sadar. Seperti kita cerita ke anak-anak, kita cerita ke orang dewasa dengan bahasa orang dewasa, tapi mengajak mereka mengimajinasikan. Lalu, bagaimana? Pakai model Yesus pakai model perumpamaan. Yesus itu masuk ke pikiran bawah sadar waktu mengajar, karena dia memakai model perumpamaan. Ilustrasi atau perumpamaan. Ilustrasi atau perumpamaan adalah bentuk gambar dalam bahasa lisan. Saya ulangi. Ilustrasi atau perumpamaan adalah sebuah bentuk gambar, tetapi dalam bentuk bahasa lisan. Kalau saya berpuisi, itu kalau digambarkan bisa seperti lukisan. Tapi kalau saya bercerita, itu kalau digambarkan, itu bisa berupa gambar. Imajinasi. Yesus bercerita tentang lalang di antara gandum. Yesus bercerita tentang seorang saudagar yang menemukan
Saudara, kalau khotbah harus lebih banyak ilustrasinya, karena ilustrasi itu bahasa gambar, saudara. Bahkan Yesus menjadikan dirinya sendiri ilustrasi atau model atau contoh ketika dia mencuci kaki murid-muridnya. Menurut saudara, murid-murid Yesus bisa melupakan nggak saat Yesus mencuci kaki mereka? Nggak bisa. Langsung merekam di pikiran bawah sadar. Karena apa? Yesus ini jadi model langsung, jadi alat peraga sendiri. Teladan hidup adalah khotbah yang sebenarnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Teladan hidup adalah khotbah yang sebenarnya. Itu tidak hanya berlaku untuk pendeta, untuk guru sekolah minggu, untuk kita semua. Teladan itu sangat terekam di pikiran bawah sadar. Karena teladan itu adalah gambar dalam kehidupan nyata. Jadi gambar itu ojo diartikan hanya berupa kertas ada gambarnya, tidak. Otak pikiran bawah sadar itu menerima bahasa gambar itu bisa jadi kertas yang ada gambarnya, bisa jadi gambar yang ditubuhkan lewat tarian, bisa jadi ilustrasi dalam khotbah kita itu gambar, bisa jadi teladan hidup kita itu adalah gambar kehidupan. Gambar kehidupan, teladan hidup kita itu sangat rekam dalam pikiran bawah sadar. Teladan masuk ke pikiran bawah sadar. Ilustrasi yang terbaik adalah membagi hidup atau kesaksian, pengalaman pribadi simpan khotbah, lakukan yang diajarkan dan ajarkan yang dilakukan. Khotbah yang penuh dengan kuasa. Jadi guru sekolah minggu, kalau mau jadi guru sekolah minggu yang hebat dipakai Tuhan, harus punya teladan hidup yang baik. Karena pada saat kita berkhotbah ke anak-anak bercerita, kita harus memberikan kesaksian. Kesaksian yang paling manjur adalah dari diri kita sendiri. Pengalaman kita hidup. Khotbah praktikal. Banyak khotbah yang cuma teologi, maksudnya bukan teologi apa, saudara, kajian Alkitab ini itu bikin jemaat. Saya tidak anti itu, tapi coba khotbah itu lebih praktis. Penerapannya ke gereja itu apa? Daya ingat konsentrasi jemaat itu saudara harus ingat 1,5 kali umurnya. Ini tadi saya lupa sampaikan di sesi bercerita, saudara. Jadi gini, pada saat kita bercerita, anak-anak itu punya daya konsentrasi hanya 1,5 kali umur manusia. Itu berlaku untuk orang dewasa juga. Jadi kalau misalnya anak kita umur sekolah minggu kita umur 5 tahun, dia bisa berkonsentrasi 5 dikalikan 1,5 menit. Berapa? 7,5 menit. Kalau dia usianya 10 tahun, berapa menit dia bisa? 15 menit. Kalau jemaat ini kan masing-masing ada yang tua, ada yang muda, ada yang ini diambil rata-rata aja, rata-rata jemaat umurnya 30. Berarti mereka bisa tahan dengan khotbah berapa menit? 45 menit. Makanya khotbah jangan sampai 1 jam. Saya langgar kata-kata saya sendiri hari ini. Dan namanya seminar saya terpaksa ya saya itu ya. Tapi kan tadi diseliki snack segala. Nah, caranya gimana supaya Anda bisa menambah jam konsentrasi anak-anak atau orang dewasa terlebih lama? Dengan bahasa gambar. Begitu anak yang usia 5 tahun itu sampai 7,5 menit, konsentrasi mereka sudah buyar, keluarkan apa? Keluarkan gambar, itu dihitung dari nol lagi, dia konsentrasi lagi. Gelombang apa? Gambar. Sampai di 7,5 menit berikutnya, dia capek lagi, konsentrasi menurun lagi. Keluarin gambar yang kedua. Terus saudara, jangan alat peraganya dikeluarin cepat selesai ceritanya nanti, ya kan? Orang dewasa juga gitu. Anda boleh berkhotbah lebih dari 40 menit asal khotbah Anda dicampur beta, alfa, ya gambar khotbah lagi, ya film khotbah lagi. Walaupun 1 jam, bahkan mungkin 2 jam jemaat Anda akan capek. Dalam khotbah Anda selipkan gelombang alfa, relax, humor, itu gelombang alfa. Icebreaker, bisa kanan kiri. Nah, ulang, ikuti saya, tirukan saya kayak saya tadi. Itu semua gelombang alfa. Ingat prinsip belajar, prinsip pengulangan. Nah, ini prinsipnya semua. Nah, ini saya nomor 44. Alangkah baiknya memberi jemaat ayat kunci yang diperkatakan di konsel di rumah. Cantumkan ayat kunci itu di warta jemaat dan baca dalam ibadah di minggu depannya supaya firman-Nya lebih melekat. Maksudnya gini, waktu Anda khotbah Anda sudah persiapan kan? Misalnya khotbahnya tentang kekhawatiran. Ada ayat nasnya tentang kekhawatiran, jangan kamu khawatir, tapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Ayat nasnya
naskahnya itu disampaikan ke full timer yang bikin diwartakan. Pada saat jemaat datang ke gereja dengar khotbah, diperkatakan ayat tadi, pakai gerakan, pakai apa-apa, nggak apa-apa. Jemaat dewasa diajak gerakan, masuk pemikiran bawah sadar mereka. Waktu komsel, ayat emas itu diulangi di komsel, di mesbah keluarga, di rumah-rumah. Diulangi, diperkatakan lagi, pakai gerakan dan sebagainya. Minggu depan, waktu WL, puji-pujian, ayat tadi dijadikan salah satu icebreaker-nya. Dan nanti firman Tuhan yang minggu itu, ayatnya sudah baru lagi. Dalam 52 minggu, jemaat Anda menguasai 52 ayat. Baru di kebagian muntah. Kalau dia ikut kalau dia ikut kaum wanita, tambah 52 ayat lagi berapa? 104. Kalau dia ikut persekutuan kudus malam itu sebulan sekali, tambah 12 ayat lagi. Pokoknya pertemuan apa, masukkan memperkatakan ayat. Terus jemaat kita akan jadi jenius. Ya, oke, tambah kudus malam minggu ayat muridnya seperti 200 lagi. Doa pagi di gereja, perkatakan ayat. Nah ini saya mau bahas sedikit lagi. Setelah ini nanti kita akan tutup dengan doa. Kita akan konser doa untuk anak-anak di Indonesia. Lagu baru. Jangan malas belajar lagu baru untuk gereja-gereja Tuhan. Karena apa? Lagu baru itu dipakai oleh Roh Kudus untuk memasukkan kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Roh Kudus sekarang bergeraknya sedang apa? Bergerak di kehausan pelaparan anak Tuhan. Nanti Tuhan akan memunculkan pengarang-pengarang lagu yang membahas semua tentang kehausan dan pelaparan anak Tuhan. Lebih baik satu hari di belakang seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus saja ada berapa versi saudara? Itu mereka pengarang lagu itu bukan tiru-tiru pada zaman lagu-lagu itu booming. Kalau sekarang sudah lewat lagu itu. Pada saat lagu-lagu itu booming, mereka itu bukan tiru-tiru, bukan. Digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengarang tema-tema yang mirip. Karena itu adalah untuk membawa umat Tuhan masuk dalam gelombang kegerakan Roh Kudus yang saat itu sedang bekerja. Makanya ada cerita lucu saudara, seorang WL. Dia kurang persiapan dan latihan dengan pemain musik. Ini seperti rusa, gitu ya. Pemain musik kan bingung. Rusa yang gelombang apa saudara, humor dikit saudara biar gak. Jangan malas meluncurkan lagu baru saudara. Nah, bukti bahwa lagu baru itu terekam di pikiran bawah sadar. Coba tolong slide. Berpacu dalam melodi. Oke ya, saya akan coba ya. Saya akan menyenandungkan sebuah lagu. Kalau Anda tebak lagunya itu apa? Coba ya, nanya saudara. Lu malah tanya. Misalnya lagu ini. Dari Anda bayi sampai Anda sekarang ada ribuan, ratusan ribu lagu yang ada di pikiran bawah sadar Anda. Percaya nggak? Sekarang saya nyanyi lagu ini. Kok tahu? Loh, mungkin bukan kudus malam minggu. Jarang pelayanan anak kota lagu itu. Dari kecil udah nyanyi lagu itu. Loh, sudah lama saya nggak menyanyikan lagu itu. Kok tetap ingat? Dan terekam di memori bawah sadar Anda. Contohnya, saya akan membacakan suatu syair lagu, tolong Anda nyanyikan lagunya. Tapi saya nggak menyanyikan melodinya. Saya cuma membaca syairnya.